Pagi hari ini saya mau sharing tentang satu password yang luar biasa yang namanya adalah mengucap syukur. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Jangan sampai enggak itu ya. Saya juga menyapa yang nonton dari rumah. Saya sering banget saudara nonton DVD konser musik. Dan waktu saya nonton DVD itu, saya merasa luar biasa banget. Tapi beda waktu saya nontonnya itu on-site. Beda banget, vibe-nya beda. So, saya percaya yang di rumah akan selalu diberkati oleh Tuhan. Tapi boleh kasih tepuk tangan buat saudara-saudara yang on-site? Oke, kita akan lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani 12 ayat 26, 27, dan ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28, Alkitab catat begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa saudara? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, Alkitab sudah jelas catat buat kita semua bahwa di hari-hari terakhir ini akan banyak sekali terjadi goncangan. Setuju saudara? Dan banyak ayat mencatat buat kita semua bahwa akan terjadi masa-masa yang sukar. Jadi Alkitab sudah catat loh. Jadi kalau ini semua terjadi, saudara jangan komplain. Maaf. Saudara jangan marah-marah sama Tuhan. Karena firman Tuhan sudah catat buat kita semua. Bahwa kesukaran akan terjadi. Ramalan 2023 katanya akan jadi krisis pangan, akan terjadi krisis ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi saya mau ajak semua saudara-saudara di GB Asia Afrika untuk kita selalu punya sikap hati yang mengucap syukur. Masih berat nadanya. Karena kita seringkali nggak mau terima gini-ginian. Padahal Alkitab sudah mencatat bahwa keadaan yang sukar itu akan terjadi. Dan mulai kelihatan saudara, ya bit by bit. Satu demi satu mulai kelihatan bahwa kita sedang memasuki keadaan yang sukar. Jadi kalau ada pengajar-pengajar di gereja yang mengajarkan bahwa ya semua akan baik-baik saja, itu saya mau yakinkan buat saudara yang di sini dan yang di rumah, itu adalah penyesatan teologi. Karena Alkitab sudah catat jelas buat kita semua bahwa masa-masa sukar itu akan terjadi. Goncangan akan banyak terjadi. Saudara tahu, ya ada istilah yang saya temukan yang namanya adalah kepunahan moral. Moral di dunia ini, di tengah-tengah umat manusia itu akan punah. Karena saudara mesti tahu di negara yang uangnya ada tulisan In God We Trust, Amerika Serikat. Sekarang guru-guru di sana, saya ada beberapa kenal guru-guru di sana, karena beberapa dari mereka itu keluarga saya masih. Mereka suka cerita, Jess, sekarang kita bingung di Amerika karena sekolah-sekolah memperbolehkan anak-anak ya SD, SMP gitu ya. Mereka boleh menentukan hari ini saya mau pria, besok saya mau wanita. Can you imagine? Ya, ini yang saya sebut dengan kepunahan moral mulai terjadi. Makanya LGBT sekarang bukan LGBT aja, dibilangnya LGBTQ+. Ya, udah Q tambah plus lagi. Jadi ini yang ditambah ini gini-ginian. Orang-orang yang gak jelas, ya hari ini saya mau pria, besok pria, minggu depan kayaknya saya mau make up deh. Kayaknya bulan depan saya mau dandan, saya mau jadi wanita.
Dan saudara mesti tahu di Amerika Serikat ada wacana, kalau ada bayi lahir, gak boleh lagi dokter bilang, it's a boy, it's a girl, gak boleh lagi. Ini tapi baru wacana, ya belum disahkan secara hukum. Jadi nanti ini anak, dia akan menentukan sendiri kalau dia udah nanti berumur, saya pria atau wanita. Kepunahan moral sedang terjadi di mana-mana. Alkitab catat, Yesus datang dan mengatakan buat kita semua, kita harus mengasihi orang-orang berdosa. Tapi please saudara, jangan sampai kita ketularan sama gini-ginian. Ya, caranya gimana Pak supaya nggak ketularan? Makanya hidup kita mesti penuh dengan nilai-nilai firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma dengerin firman Tuhan waktu hari Minggu doang. Belajar firman Tuhan setiap hari. Baca buku rohani setiap hari. Ya, adding ke kepala kita firman Tuhan. Semua yang baik yang Tuhan katakan taruh di kepala kita. Supaya kita bisa membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan. Nah, walaupun guncangan banyak yang terjadi, tapi Alkitab sudah mencatat ada satu yang tidak terguncangkan, namanya kerajaan sorga. Dan itu miliknya saudara dan saya. Nah, pegangan sama ginian. Pegangan. Ya, pegangan sama apanya, Pak? Pegangan sama prinsipnya. Prinsip firman Tuhan itu adalah prinsip kerajaan sorga. Pegangan. Saya nggak apa-apa, saudara punya deposito, punya asuransi sampai di atas 2 dan lain sebagainya. Nggak apa-apa itu semua. Tapi saya mau katakan buat saudara, jangan terlalu pegangan sama itu semua. Karena apa saja, in any seconds, dalam hitungan detik, bisa digoncang sama Tuhan. Karena cuma satu yang tidak tergoncangkan, namanya adalah kerajaan sorga. Oke? Dan Alkitab mencatat, yuk kita lihat sekali lagi, ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa saudara? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Pagi hari ini saya mau sharing tentang satu password yang luar biasa yang namanya adalah mengucap syukur. Karena di tengah semua kesukaran, di tengah semua goncangan, ya, firman Tuhan mengajak saudara dan saya untuk kita selalu mengucap syukur. Dan saya mau katakan buat saudara, mengucap syukur itu bukan cuma di bibir. Saya mau ulang, mengucap syukur bukan soal di mulut saja. Tapi mengucap syukur ini adalah settingan hati saudara dan saya. Karena mengucap syukur, thankful atau grateful, ini merupakan aplikasi yang ada di dalam setiap kita dan harus diaktifasi. Nah, banyak orang ya mengucap syukur itu nggak jadi budaya. Mengucap syukur is not in their blood. Kita mengucap syukur kalau disuruh sama worship leader. Yuk berterima kasih, baru kita berterima kasih sama Tuhan. Hah? Kita kalau mengucap syukur gitu kan? Kalau tanggal merah kita mengucap syukur. Ya, 25 Desember kita mengucap syukur. Mengucap syukur nggak pernah jadi budaya. Ya, kita mengucap syukur nih tanpa kita sadari mesti ditentukan dari luar. 1 Januari baru kita terima kasih Tuhan tahun baru. Terima kasih Jumat Agung kau mati buat saya. Ya, akhir bulan terima kasih gaji masuk. Kita tuh mengucap syukur harus dipicu dari luar. Oleh keadaan-keadaan dan selalu kalau hari Minggu cuman disuruh sama worship leader. Tapi di GB Asia Afrika nggak ada yang ginian. Ya, yang ada di GB Australia. Tanpa kita sadari, mengucap syukur nggak pernah jadi our budaya. Nggak pernah jadi budaya kita. Nah makanya hari ini saudara yang di sini dan yang di rumah, coba mulai upgrade hati kita, ya, dipasang aplikasi yang namanya thankful. Grateful, mengucap syukur. Apapun yang terjadi, ya, saya mau mengucap syukur.
Si berat amennya. Suami-suami, saya mengajak saudara-saudara untuk kita mengucap syukur untuk kehadiran istri kita di rumah. Amin suami-suami. Si berat ya. Terima kasihlah kalau dia cerewet. Terima kasihlah. Mengucap syukurlah. Karena wanita didesain, diciptakan oleh Tuhan dengan 5.000 kata-kata per hari. Per hari loh. Nah banyak suami-suami di Jakarta, bukan di Asia Afrika, oke. Kalau dia pulang dari kantor, istrinya nyambut. Dari kantor Pak, marah loh. Ya iyalah dari kantor, emang dari mana? Jangan marah dulu, itu istrimu lagi buang-buang kota. Kalau kita shut her up, kita marah-marah, mereka diem biasanya. Ya, mereka jadi diem, mereka nggak mau ngomong. Ya, 5.000 didiemin sehari. Besok jadi 10.000. Minggu depan rasain loh. Tiba-tiba she's like machine gun, nggak bisa di stop. Oke? Makanya kalau punya mama, punya istri, punya anak perempuan, oke, diajak ngobrol baik-baik dan mengucap syukurlah karena ada mereka. Tuhan terima kasih istri saya cerewet. Karena dia cerewet saya jadi suami yang jauh lebih sabar. Banyak alasan supaya kita bisa mengucap syukur. Ada 1.001 alasan kita bisa mengucap syukur. Tuhan terima kasih dia urusin saya. Ya, terima kasih dia masak buat saya. Mengucap syukur, latihan mengucap syukur. Jadikan mengucap syukur itu budaya. Istri-istri, mengucap syukurlah. Kenapa kalau pacaran diajak nonton, ditraktir makan, waktu mau diantar pulang kita bisa cium pacar kita. Kita bisa bilang, terima kasih sayang. Waktu udah married, dibayarin listrik tiap bulan. Dibayarin handphone, dibayarin pulsa. Ya, supir dibayarin. Ngomong thank you udah gak pernah. Hah? Kan itu kerjaan dia. Itu kan tugas dia. Ini istri-istri di Jakarta, di Bandung nggak ada kok. Saudara kelihatan manis-manis. Itu udah tugas dia. Tiba-tiba sekretaris di kantor ngomong terima kasih, bahaya muncul. Saudara mengucap syukur ini isu yang krusial. Saya 7 tahun belakangan ini, saya paling sering melayani suami istri yang salah satunya selingkuh. Ternyata waktu di konseling 101, ternyata mengucap syukur itu nggak pernah ada. Padahal mereka koordinator kebaktian, mereka pelayanan di gereja, tapi mereka selingkuhan di luar. Ternyata waktu diajak ngobrol, ternyata ada satu ini yang hilang, mereka nggak pernah mengucap syukur. Coba, ini udah dari Taman Eden. Adam dan Hawa, Tuhan provide mereka semua. Dengan makanan, dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi saudara nggak akan pernah menemukan ada satu ayat yang menyatakan bahwa Adam dan Hawa mengucap syukur. Nggak ada. Saya mau tanya sama saudara, Adam dan Hawa menurut saudara tiap hari papasan sama pohon pengetahuan baik dan jahat nggak? Papasan, tapi ada tiba-tiba muncul satu ayat di Kejadian 3. Hari itu, pohon itu jadi sedap dilihat. Oke? Kalau kita nggak mengucap syukur, tiba-tiba sekretaris jadi sedap dilihat. Betul suami-suami? Kok belakang nggak tahu? Waktu istri-istri mulai nggak mengucap syukur, tiba-tiba mantan SMA jadi sedap dilihat. Waktu kita nggak mengucap syukur, tiba-tiba dosa jadi enak dilihat. Dan kita mulai pengen untuk melakukannya. Semua asalnya dari kita nggak mengucap syukur. Ungrateful heart. Makanya saya ajak saudara-saudara pagi hari ini untuk kita memiliki thankful heart. Thankful bukan di mulut, tapi di sini.
Tuhan terima kasih untuk semua yang terjadi. Terima kasih untuk masalah ini Tuhan. Saudara mesti tahu, orang-orang yang jarang mengucap syukur, mereka selalu menaruh masalah itu sebagai akibat. Saudara mesti tahu di dunia kita ada hukum sebab akibat. Ya, yang sering kali kita ributin tuh akibatnya kan, kita lupa sama sebab. Oke? Nah, masalah didesain sama Tuhan itu sebagai sebab, bukan akibat. Tapi seringkali orang-orang yang tidak pernah mengucap syukur, mereka menaruh masalah sebagai akibat. Karena dulu saya bikin itu, sekarang saya jadi begini. Nah, itu namanya masalah akibat. No, masalah itu sebab. Tuhan izinkan ada masalah. Supaya apa? Berakibat kita naik kelas. Karakter kita lebih dewasa. Kita lebih bijaksana. Gitu kan sebenarnya? Kita kebalik. Karena kita banyak komplain, menggerutu, bersungut-sungut, akhirnya masalah itu jadi akibat. Coba dibalik mulai pagi hari ini. Ya, mulai jalan di jalan yang benar. Jalannya kerajaan sorga. Kerajaan sorga mendesain masalah sebagai sebab. Supaya saudara dan saya kita naik kelas. Yang bisnismen pasti tahu lah. Orang membangun usaha, ya, usahanya sampai bisa terbangun, itu lewat masalah demi masalah. Betul apa betul? Gak ada yang mulus semuanya. Makanya masalah didesain sebagai sebab. Akibatnya kita jalannya naik jadinya. Bukan turun. Mazmur 100 ayat yang keempat. Coba lihat. Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa saudara? Nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ternyata ya mengucap syukur itu adalah password kan? Kita mesti masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Nah orang Kristen lupa hit the right password. Mereka langsung masuk dengan settingan hati yang menggerutu. Karena sebab akibat mereka error. Ya, mereka masuk ke kebaktian. Ya udahlah Kristen lah, makanya kebaktian. Hati mereka penuh dengan menggerutu dan bersungut-sungut. Kita masuk, kita puji-puji Tuhan. Kita lompat-lompat. Tiba-tiba semua pujian kita, sorry, powerless. Kayak nggak ada kuasanya. Ya, sorry saya pakai bahasa ini. Kayak Tuhan tuh nggak dengar puji-pujian kita. Kenapa? Salah password. Kita masuk di pintu gerbang, with ungrateful heart. Bukan dengan grateful. Makanya puji-pujian kita, banyak orang Kristen naikkan pujian. Keren sih, tapi powerless. Gak ada kuasanya. Karena wrong password. Karena ternyata tanpa kita sadari, yang jadi budaya kita itu bukan mengucap syukur, tapi menggerutu. Bersungut-sungut, complaining. Makanya kalau kita tahu masalah itu adalah sebab, kita akan mengucap syukur. Setiap masalah datang, Tuhan terima kasih. Saya percaya saya mau naik kelas. Gitu kan? Masih berat. Saudara sadar kalau hadirat Tuhan itu adalah sebab? Orang yang jarang mengucap syukur, hadirat Tuhan jadi akibat. Ya, oh mesti nyanyi dulu, baru nanti ngerasa hadirat Tuhan. Oh pasang lagu gereja dulu, biar berasa hadirat Tuhan. Itu namanya hadirat Tuhan jadi akibat. No, hadirat Tuhan itu sebab. Ya, akibatnya adalah apa? Kita respect sama Tuhan dimanapun kita berada. Halo?
Sekarang yang terjadi kebalikan, kita respect sama Tuhan kalau ada lagu gereja. Kalau gitar udah bunyi, kalau keyboard udah bunyi, baru kita respect. Karena apa? Sebab akibat kita error. Kebalik semuanya. Hadirat Tuhan itu sebab. Makanya saudara ada di kamar hotel manapun, saudara akan respect kalau sebab akibat kita benar. Hadirat Tuhan ada di mana-mana. Makanya saya suka bingung kalau ada orang Kristen, ya, dia ngomong pegang mikrofon, mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Loh, sebelumnya emang di mana? Hadirat Tuhan di mana-mana. Di kamar kita, di kantor kita. Nah, masalahnya kita nih nggak respect karena sebab akibat kita kebalik. Kita makanya nggak respect sama Tuhan. Berkat Tuhan itu sebab, bukan akibat. Jangan lagi ajarin anak-anak kita atau cucu-cucu kita, kebaktian nanti diberkati. Itu sama aja kita menaruh berkat sebagai akibat. Makanya motivasi orang Kristen banyak yang jelek. Oh, ke gereja biar diberkati. Kebaktian dong biar usaha lancar. Itu namanya berkat akibat. Enggak, baca baik-baik dari Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa diberkati dalam keadaan mereka nggak ngerti pelayanan itu apa. Benar apa benar? Mereka nggak ngerti gereja itu apa. Mereka nggak ngerti perpuluhan itu apa. Mereka nggak ngerti. Udah diberkati duluan sama Tuhan. Akibatnya apa? Mereka menghidupi rencana Tuhan. Seharusnya gitu kan? Sadar. Kita berkat itu bukan uang ya. Setuju? Masih dikit yang setuju. Berkat bukan harta loh. Masih berat kayaknya. Saudara bangun pagi tadi pagi, bisa bangun, itu berkat Tuhan loh. Oh, belum nyadar juga. Saudara ada nafas di hidung, itu berkat Tuhan loh. Kita survive 2 years of pandemic, itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu sebab akibatnya kita akan hidupin rencana Tuhan. Makanya saya bilang berapa bulan ini di banyak gereja, jangan minta uang sama Yesus. Karena Yesus gak punya uang. Saudara roaming kayaknya. Minta yang Yesus punya. Yesus tuh gak punya uang, makanya dia bandingin dirinya sama uang. Yesus gak bandingin dirinya sama Hotman Paris. Dia bandingin dirinya sama uang. Karena dia tahu kalau orang udah cinta sama uang, dia akan benci sama yang satu. Which is sama Tuhan Yesus. Jadi saya cari uang gak boleh? Boleh cari uang. Tapi tempatkan uang sebagai hamba, Yesus sebagai Tuhan. Jangan kebalik. Jangan nempatin uang sebagai Tuhan, Yesus ban serep. Uangnya gak ada, ban serep dicari. Jelek itu namanya. Minta yang Yesus punya, sukacita dia punya. Damai sejahtera dia punya. Ya, kesembuhan dia punya. Emas dia punya. Makanya kalau minta sama Yesus, minta baru bisa ngomong kalau gini. Jangan minta duit. Mengucap syukur mesti menjadi budaya di dalam kita. Yang setuju bilang amin. Jangan menggerutu. Saya akan bagikan buat saudara 3 hal dengan cepat. Ya, masalah kritis, ya, kritis loh. Karena masalah kan banyak kelas-kelasnya ya. Ada masalah yang kita cari-cari sendiri. Saudara tahu pasti inilah. Kredit card nggak bayar itu cari-cari sendiri. Ya, deketin suami orang itu cari-cari sendiri. Oke, deketin istri orang. Adalah masalah yang kita cari-cari sendiri. Ya, lalu ada masalah yang biasa-biasa gitu loh. Yang seringkali kita gelembungkan, kita gede-gedein. Ya, pembantu mudik nggak balik. Ya, itu biasa. Cuman kita gede-gedein aja. Ya. Nah, yang saya mau sharing buat saudara adalah masalah yang levelnya udah kritis.
yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Yuk, yang pertama, Yohanes 11. Yohanes 11 ayatnya yang ke-41. Udah jam 9 aja. Saya sampai jam setengah 11 ya. Yohanes 11 ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku apa saudara? Mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saudara tak masih ingat ini peristiwa soal apa? Lazarus. Baca nanti di rumah ya, full editionnya. Baca. Kalau saudara baca dari Yohanes 11 ayat yang pertama, ya, waktu Yesus dengar Lazarus masih sakit, Yesus tuh ngomongnya gini, penyakit itu nggak akan membawa kematian, tapi penyakit itu akan ya memberikan kemuliaan buat Allah. Yesus ngomongnya gitu. Oke. Dan waktu dia dengar Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Saudara pernah ngerasa kayak gini? Lagi sakit, lagi apa, kayaknya Yesus nggak datang gitu. Pernah ngerasain? Tuhan di mana sih? Hah? Nah seringkali Tuhan sengaja gak langsung datang. Tuhan mau tes your faith. Tuhan mau tes iman saudara. Tuhan mau tes keadaan hati saudara. Mengucap syukur apa tidak? Hah? Ingat kalau ada masalah kita dipilih ya sama Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi mulai mengucap syukur karena masalah itu sebab bukan akibat. Kalau surga sampai pilih ada masalah ini, masalah itu, apalagi masalah berat. Coba mulai Tuhan terima kasih karena saya percaya saya dipilih Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Oh kita belajar. Saya bisa ngomong gini karena belajar. Ya, saudara pasti tahu kakak saya kan? Pokoknya perbedaan kita di kepala. Waktu 4 tahun lalu dia kena leukemia. Kita belajar ginian. Kita belajar. Ya. Bahwa Tuhan terima kasih. Tuhan pilih Billy untuk menyelesaikan leukemia itu. Kita belajar. Saya ngomong gini bukan baca buku, enggak. Kita belajar. Dan masalah-masalah yang saya harus lewatin. Kita belajar, saya belajar, Tuhan terima kasih, Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan ini. Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Ya. Dan waktu dia datang, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Ilmu kedokteran mengatakan di hari yang ketiga pembusukan sudah dimulai. Ya. Dan ini terjadi di makamnya Lazarus. Coba saudara baca baik-baik. Acara rohaninya Yesus cuma satu, namanya mengucap syukur. Yesus gak suruh Petrus Mayores, coba kalian doa keliling, tengking roh kematian. Gak gitu-gitu. Mau ada gituan gak apa-apa. Saya gak nyerang gitu-gituan. Ya. Tapi lihat dari Tuhan Yesus kita. Dia cuma mengucap syukur. Dan kematian hari itu dikalahkan. So kematian adalah masalah kritis nomor 1. Ya. Kita nggak pernah tahu kita dipanggil kapan, kita nggak pernah tahu anggota keluarga kita dipanggilnya kapan, kita nggak tahu expired kita di bumi ini kapan, kita nggak pernah tahu. Tapi waktu itu datang, boleh nangis, boleh sedih, ya, tapi mulailah mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Banyak orang Kristen suka datengin saya, kok Tuhan nggak sembuhin sakitnya, kok Tuhan panggil dia? Kalau Tuhan sampai panggil dia, berarti dia mengalami kesembuhan total. Halo? Jangan gerutu sama Tuhan. Kalau Tuhan sampai panggil dia, dia mengalami kesembuhan total. Ya, terima kasih. Kalau Tuhan hidupkan dia kembali, itu udah kedaulatannya Tuhan.
Tahun 2017, kakak saya punya kakak ada 4 saudara. Ya, di bawah Billy ini ada 1. Nah, waktu itu singkat cerita, saya nggak lagi di Indonesia, saya lagi di luar negeri. Yang perbedaan waktu dengan Indonesia itu 5 jam. Saya lebih lambat. Ya. Nah, hari Minggu itu saya lupa bulan apa. Saya bangun di hari Minggu itu, saya ngelihat handphone saya, ada puluhan miss call dari my daughter. Ya. Nah, waktu saya telepon balik, dia langsung nangis. Angel, namanya Angel anak saya. Angel, ada apa? Dia langsung nangis, dia bilang, Daddy, Om Stanley masuk rumah sakit. Dan udah flatline. Udah gak ada nafasnya, Daddy. Kenapa? Gak tahu, katanya dadanya sakit. Ya. Ternyata later on kita tahu serangan jantung. Ya. Nah, waktu dia lagi nangis saya bilang, Angel kamu tenang. Karena di hari Minggu itu, yang di rumah mama saya cuman anak saya. Dan Stanley waktu itu lagi tinggal sama mama saya, tahun 2017. Kakak saya nih, oke. Tiba-tiba hari Minggu itu dia sakit dadanya. Dan semua lagi di gereja, Billy lagi di gereja, saya nggak ada, mama saya lagi di gereja. Cuman ada my daughter. Dia yang nganterin ke rumah sakit, sampai di rumah sakit dokter menyatakan Stanley tidak ada. Dan waktu Angel lagi nangis-nangis saya bilang, Angel kamu tenang, kamu tenang. Ya, kita telepon 10 menit lagi karena Daddy mau cari tiket balik ke Indonesia. Yuk kita berdoa dulu. Waktu saya ajak dia berdoa, dia langsung berdoa. Dia yang pimpin doa dan saya nggak akan lupa. Anak saya kalimat pertama doanya adalah begini, Tuhan kami mengucap syukur. Tuhan izinkan ini terjadi sama Om Stanley. Anak saya doa gitu. Ya, doa, amin. Oke, Angel, nanti Daddy kabarin lagi. Tiba-tiba nggak sampai 10 menit, Angel telepon saya lagi. Dad, Om Stanley nafasnya ada lagi. Angel, yang benar yang mana? Mati atau hidup? Hidup, Dad. Saudara, singkat cerita, tindakan operasi harus diambil. Ya, Stanley harus pasang ring. Dan Stanley hari ini sudah kembali ke rumah. Dan sampai hari ini dia masih hidup sehat. Dan jadi pribadi yang makin cinta sama Tuhan Yesus. Ya. Saya kalau ingat-ingat masalah itu, ya, saya hari itu kaget. Tapi ada doa yang powerful yang keluar dari mulut anak saya. Yang hari itu, pagi itu, walaupun Stanley di depan mukanya dia, dinyatakan tidak ada lagi. Tapi waktu dia berdoa sama saya, dia mengucap syukur. Dan mujizat terjadi. Ini udah kedaulatannya Tuhan. Ya, saya cerita ini bukan saudara harus iri hati, kok kakak saya kok tetap dipanggil, kok nggak balik. Gak usah gitu-gitu, karena semua kedaulatannya Tuhan. Dia mau balikin, dia mau ambil, terserah dia. Tugas kita adalah mengucap syukur. Waktu ada kematian, boleh kita bersedih hati. Tapi jaga hati kita untuk selalu mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Masalah kritis yang kedua namanya lapar. Ya, ada di Yohanes 9, saudara baca di rumah. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Lapar itu masalah kritis kan? Papa saya dulu pernah ngomong gini, Jess, mendingan ketemu orang yang gak sekolah daripada ketemu orang yang lagi lapar. Papa saya dulu gak ngerti, akhirnya saya ngerti. Ya, saudara lihat kan di Jakarta, orang rela teriak-teriak apa yang mereka gak ngerti demi sebuah nasi bungkus. Hah? Demonstrasi itu jadi kerjaan kan di Jakarta. Demi nasi bungkus. Jadi ini masalah perut, ini masalah yang krusial. Nah, Yesus berhadapan dengan 5.000 orang yang lagi starving, kata Alkitab bahasa Inggris. Starving itu lapar, tapi di atas sedikit. Saudara nyadar kalau kita lapar kita jadi aneh? Kok belaga lupa? Suami istri bisa ribut karena masakan telat matang. Hah? Di Jakarta orang kalau udah jam 2 siang di jalanan banyak yang berantem. Waktu ditelusuri kenapa? Karena belum makan. Ternyata makan itu merupakan masalah kritis.
Lapar itu masalah kritis. Saudara masih ingat Yesus menyelesaikan masalah ini dengan apa? Dia menengadah ke atas dan dia mengucap syukur. Baca nanti. Dan akhirnya masalah terselesaikan. 5.000 orang makan sampai kenyang, surplus 12 bakul. Rajinlah mengucap syukur. Karena waktu kita langsung ke poin yang 3. Lukas 17, yuk lihat. Lukas 17. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Judul di atasnya itu ke-10 orang kusta. Oke, ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Stop dulu. Ini ada perbatasan, bukan perbatasan negara ya saudara. Karena Samaria dan Galilea itu satu negara. Di dalam negara namanya Israel. Loh, kenapa ada perbatasan? Karena orang Yahudi membuat batas mereka dengan orang Samaria. Ya, dibuat batas. Ini Israel bagian utara. Orang Yahudi nggak suka sama orang-orang Samaria karena mereka punya kebiasaan kawin campur. Ya, dengan bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Jadi orang Samaria dianggap anjing sama orang-orang Yahudi. Tidak dianggap sama sekali. Oke, makanya dibuat perbatasan sampai segitu ekstrim. Oke, ayat 12. Ketika ia memasuki suatu desa. Desa ini nggak disebut namanya. Tapi diduga keras. Ini adalah desa tempat isolasi. Untuk apa? Orang-orang yang sakit kusta. Ya, jadi ada tempat ya untuk orang-orang diisolasi. Saudara pernah ngerasain diisolasi? Saya udah S2 SARS-CoV. Delta sama Omicron, S2, lulus. Ya, saya tahu rasanya diisolasi kayak gimana. Ya, isolasi zaman sekarang di hotel. Betul? Di kamar, di rumah, makanan tiap hari datang, bunga datang, kartu datang. Ya, WhatsApp, get well, mau makan apa segala macam datang. Zaman itu nggak ada. Orang diisolasi beneran. Zaman sekarang kita enak banget. Itu pun masih banyak yang komplain kan? Masih banyak yang gerutu. Saya tahu rasanya diisolasi kayak gimana. Tapi kalau baca ini ngeri banget. Oke? Ketika ia masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jadi orang kusta zaman dulu, kalau dinyatakan sembuh harus di hadapan imam. Imam-imam yang harus bilang mereka, oh ini orang udah tahir, udah sembuh. Oke? Tapi sebelum sembuh, Yesus udah suruh mereka duluan. Coba kalian pergi ke imam-imam, perlihatkan diri kalian ke mereka. Coba, ini 10 orang, gak ada yang gerutu-gerutu loh. Gak ada yang bersungut-sungut. Loh, kok kita gak disembuhin? Loh, kok kita gak dikasih obat? Kok kita disuruh ke imam dalam keadaan begini? Gak ada yang gitu kan? Mereka jalan. Di tengah jalan, belum ketemu imam-imam, mereka udah sembuh. Oke, lanjut. Ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan apa saudara? Mengucap syukur. He hit the right password kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Oke, udah dibuang sama orang Yahudi, diisolasi, hina banget orang Samaria, kena kusta. Udah nih gak ada hitungan nih orang. Oke, gak ada hitungan sama sekali. Lalu Yesus berkata, bukanlah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir. Ya, jadi banyak dugaan, banyak penafsiran, 9 yang lain itu orang Yahudi. Cuman 1 ini yang orang Samaria, yang 9 lain orang Yahudi. Oke, di manakah yang 9 orang itu, kata Yesus. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, ya orang asing, orang Samaria dianggap orang asing. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Cerita ini heroik banget saudara. Saya dari dulu suka sama cerita ini. Dan I was wondering, ini cerita yang membedakan satu yang mengucap syukur sama 9 yang lain itu apa? Seharusnya ada heroik juga dong yang terjadi, hal yang heroik terjadi. Karena bedanya apa? Semuanya disembuhin kok. Yang satu mengucap syukur, imanmu telah menyelamatkan kamu, kamu pulang aja. Apa yang beda Tuhan? Nah saudara, ternyata yang membedakan cerita ini ada di ayat ke-19. Multimedia adakah versi KJV, King James Version, ayat 19. Ayat 19 bahasa Indonesia begini ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nih KJV. And he said unto him, arise, berdirilah, benar bahasa Indonesia. Go thy way, pergilah, benar bahasa Indonesia ya. Thy faith had made thee whole. Imanmu telah menyelamatkan kamu, bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya beda. Ya, imanmu telah membuat engkau utuh kembali. Whole, itu utuh. Ternyata yang 9 Yahudi sembuh kustanya doang. Saudara tahu orang kesakit kusta? Kupingnya hilang, jarinya hilang, hidungnya mulai hilang. Ya, yang 9 cuman sembuh kustanya. Tapi yang satu, orang yang hina, orang Samaria, dianggap anjing, gak dianggap orang Yahudi. Dianggap orang asing, sampai dibangun perbatasan, sampai ada ruang isolasi khusus. Dia gak cuman sembuh, tapi dia dibuat utuh kembali. Jari-jarinya, hidungnya semua utuh kembali. Masalah kritis yang ketiga, namanya adalah kutuk. Kusta selalu melambangkan kutuk. Dan sampai hari ini, masih banyak orang Kristen yang percaya kutuk keturunan. Saya mau yakinkan saudara pagi hari ini yang di sini sama yang di rumah. Kutuk apapun itu bentuknya, sudah selesai di atas kayu salib. Waktu Yesus ngomong sudah selesai, semua sudah selesai. Penyakit saudara sudah selesai. Tidak ada lagi kutuk keturunan. Jangan percaya sama kutuk keturunan. Karena kalau kita terus percaya, wah ada kutuk keturunan. Wah kayaknya dari kakek saya semuanya sakit jantung, kayaknya ini kutuk keturunan deh. Kayaknya semuanya cerai itu. Opa saya, tante saya, semuanya cerai. Ini kutuk keturunan. Don't ever say that again. Jangan ngomong kayak gitu. Karena kalau kita percaya seperti itu, terjadilah seperti imanmu. Dirubah dong percayanya. Belief sistemnya dirubah. Tuhan, saya percaya. Dan saya mengucap syukur. Semua sudah diselesaikan oleh Tuhan. Gitu doanya. Saya yakin, termasuk saya, kita semua punya masa lalu yang gak enak. Ada yang masa lalunya fine-fine aja? Ya, semua sampai mau cat rambut karena nggak bisa dibohongin kan? Ya, ini satu uban nih 1 M loh. Kita semua punya uban, itu tanda, ada scar, ada tanda di dalam tubuh kita. Sampai keluar keriput di kita, itu tanda bahwa ada struggle yang kita harus lewatin. Ya, ada masa lalu mungkin yang tidak enak yang harus kita lewatin. Mungkin orang suka mencela saudara, oh lu kan gini, lo kan gitu. Saudara, masa lalu tidak mendefinisikan siapa saudara. Tapi definisi saudara itu tergantung apa yang Tuhan Yesus bicara soal saudara dan saya. Amin saudara? Ya, saya percaya walaupun kita lewatin masa lalu yang luar biasa gak enaknya. Kita merasa dikutuk, jangan lagi merasa dikutuk. Percaya bahwa berkat Tuhan selalu ada sama saudara dan saya. Ya, mulailah mengucap syukur. Seperti orang Samaria ini. Dia hina, dia gak masuk hitungan. Ya, tapi Yesus hitung dia. Dia disembuhkan dan bukan cuma sembuh, dia dibuat utuh kembali. Hanya dengan mengucap syukur. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kalimat.
Daripada kita nggerutu, bunga ros ada durinya. Mendingan kita mengucap syukur, duri punya bunga ros. Tuhan berkati saudara-saudara semua, selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara semua.